Kalau di Indonesia rasanya udah familiar banget lah ya sama hal-hal mistis. Tapi apakah di Jepang yang semuanya udah serba modern dan serba canggih, masih ada juga hal-hal mistis seperti itu? Apakah hantu di Jepang ada dan nyata? Di Indonesia, kita biasa nyebut makhluk-makhluk astral dengan berbagai macam sebutan, mulai dari setan, siluman, makhluk astral, makhluk gaib, makhluk tak kasat mata, dan lain sebagainya. Tapi ada yang tahu nggak sih bedanya setan dan hantu? Coba yang tahu boleh komen di bawah. But anyway, kalau di Jepang, klasifikasinya itu ada dua, yaitu Yurei dan Yokai. Dalam kebudayaan Jepang, setiap manusia yang meninggal, jiwanya akan keluar dari tubuh. Jiwa tersebut dinamakan Reikon. Setelah dilakukan upacara pemakaman yang layak, Reikon tersebut akan pergi ke alam sana dan bergabung dengan para pendahulu dulu untuk mengawasi serta melindungi anggota keluarga lainnya yang masih hidup. Yurei adalah sosok astral yang berasal dari manusia yang dulunya pernah hidup dan kemudian meninggal. Namun, karena saat meninggal membawa emosi yang buruk, kemarahan, dendam, kebencian, nafsu membunuh, penyesalan, dan rasa negatif lainnya, arwah dari manusia yang meninggal tersebut akan terikat di bumi dan akan terus bergentayangan hingga waktu yang tidak diketahui oleh siapapun. Sederhananya, Yurei itu bisa dibilang arwah gentayangan. Dikatakan juga kalau Yurei ini memiliki penampilan dan wujud selayaknya manusia. Umumnya berwujud sebagai perempuan berambut panjang dengan pakaian kain putih. Kalau di Indonesia wujudnya kurang lebih sama kayak kuntilanak lah ya. Yurei biasa muncul atau terlihat di antara jam 2 hingga jam 3 pagi. Hal itu dikarenakan adanya kepercayaan bahwa di jam tersebutlah batas antara dunia gaib dengan dunia nyata akan menjadi melemah. Yokai adalah sosok astral yang memang bukan berasal dari manusia pada mulanya, melainkan makhluk yang sejatinya sudah ada di bumi sejak dahulu kala. Dikatakan kalau yokai bisa mengambil banyak bentuk, mulai dari makhluk yang menyerupai manusia, hewan, hingga benda mati. Berbeda dari Yurei, yokai bisa bebas kemana saja tanpa dibatasi oleh suatu cakupan wilayah tertentu. Kalau Yurei memiliki suatu emosi yang buruk di dalam dirinya, yokai enggaklah seperti itu. Tapi bukan berarti yokai itu nggak berbahaya. Seperti manusia, yokai pun ada yang baik dan ada juga yang buruk. Bahkan nggak segan mencelakai manusia. Kalau kita familiar sama film horor Jepang kayak The Ring atau Sadako, itu kan ceritanya mengenai suatu arwah gentayangan yang dulunya pernah hidup sebagai manusia. Nah, beda cerita kalau misalnya kita ngomong Kappa, Tengu, atau Nekomata, yang mana merupakan contoh dari yokai. Nah, yokai sendiri itu tuh biasanya dikaitkan sama cerita daerah, seperti folklore ataupun legenda yang diceritakan secara turun-menurun. Ketemu satu sosok hantu aja, biasanya kita udah ketakutan dan jiper nggak karuan. Gimana ceritanya kalau misalnya kita ketemu sama ratusan hantu yang berjalan beriringan di suatu malam? Hyakiago atau Night Parade of 100 Demons. Sesuai namanya ya, parade malam 100 iblis. Di Hyakiago ini merupakan salah satu folklore Jepang yang menceritakan adanya ratusan yokai, bahkan lebih, yang berjalan beriringan di jalanan Jepang pada malam hari. Ya, semacam long march gitulah ya. Menurut legenda dan cerita turun-temurun yang ada, Hyakiago ini akan dilakukan di malam musim panas dan akan dipimpin oleh yokai bernama Nurarihyun. Dikatakan semua manusia yang berpapasan dengan Hyakiago, arwahnya akan diambil atau ditebas oleh para yokai, yang artinya
Cara untuk bisa selamat apabila berpapasan dengan Hyakuyago adalah dengan membawa kertas mantra hasil tulisan dari tangan tetua atau pemimpin klan Onmyoji. Atau cara mudahnya adalah ya jangan keluar, tetap ada di rumah dan terus merapalkan mantra Katashi haya eka senikuri ni tameru sake tehi asiehi waresi konikeri. Adapun cerita-cerita Hyakuyago yang masih terkenal hingga saat ini, seperti Uji Sui Monogatari, yang mana menceritakan tentang seorang monk atau pendeta kuil yang berpapasan dengan Hyakuyago di kuil Ryusenji, prefektur Nara. Kemudian ada Konjaku Monogatari Shu, yang menceritakan pada Jogan era, anak tertua dari Menteri Fujiwara yang sedang berjalan menuju rumah kekasihnya di malam hari dan berpapasan dengan Hyakuyago. Bukan hanya dalam cerita, penggambaran Hyakuyago ini pun diekspresikan melalui karya seni lukis. Salah dua yang cukup tua dan terkenal adalah Hyakuyago-zu dari gulungan tangan abad 16 dan Hyakuyago Uemaki. Seiring berjalannya waktu, cerita hantu menyebar dari mulut ke mulut dan diceritakan dari generasi ke generasi hingga menjadi folklore, yang kemudian berevolusi dan akhirnya berasimilasi dengan kebudayaan yang ada dan menyatu menjadi bagian dari budaya itu sendiri. Rasanya siapapun punya cerita hantunya sendiri, atau seenggaknya pernah dengar cerita hantu dari orang lain. Daripada cuma sekedar cerita-cerita hantu di tongkrongan, gimana kalau kita sekalian main Hyaku Monogatari Kaidankai? Hyaku Monogatari Kaidankai merupakan sebuah permainan yang menceritakan 100 cerita hantu pada malam hari. Teknis permainannya itu dilakukan pada malam hari dengan 3 ruangan yang berbeda. Orang yang ikut bermain menyalakan 100 buah lilin di ruangan ketiga dengan memposisikan sebuah kaca di atas sebuah meja. Lalu, saat langit malam mencapai kegelapan maksimalnya, orang yang ikut bermain harus berkumpul di ruangan pertama dan mulai menceritakan cerita hantu turun-temurun berdasarkan pengalaman nyata. Cerita hantu tersebut disebut kaidan. Setelah setiap kaidan selesai diceritakan, si pencerita harus pergi ke ruangan ketiga dan mematikan 1 lilin. Kemudian bercermin dengan arah belakangnya adalah ruangan pertama. Seiring berjalannya cerita, lilin yang menyala akan semakin berkurang dan ruangannya pun akan menjadi semakin gelap. Dan saat cerita ke-100 selesai diceritakan, kemudian sang pecerita akan mematikan lilin terakhir yang membuat ruangannya menjadi gelap total. Dan hantu yang diceritakan akan muncul di antara mereka. Hingga saat ini, nggak ada yang tahu persis bagaimana sejarah dari Hyaku Monogatari Kaidankai ini. Tapi dipercaya bahwa permainan Hyaku Monogatari Kaidankai ini dilakukan jauh pada zaman dahulu kala oleh para samurai yang dipercaya sebagai uji keberanian. Ada yang percaya Hyaku Monogatari ini sebagai permainan belaka, tapi ada juga yang percaya kalau Hyaku Monogatari Kaidankai ini dilakukan akan benar-benar bisa memanggil salah satu dari yurei atau yokai yang diceritakan. Rasanya penjelasan singkat dari yurei dan yokai ini cukup lah ya sebagai intro. Jadi nggak usah pakai lama-lama lagi, nggak usah pakai basa-basi lagi. Persiapkan diri kalian, matiin lampunya, pasang headsetnya, dan waktunya kita mulai bercerita.